COVID-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2 atau lebih dikenal virus COVID-19 dan dapat menyebabkan gangguan sistem pernafasan mulai dari gejala yang ringan seperti flu hingga infeksi paru-paru seperti pneumonia. Mengapa kita perlu imunisasi COVID-19? Imunisasi COVID-19 memberikan perlindungan terhadap penyakit COVID-19. Lindungi diri dan keluarga dengan imunisasi COVID-19 dan tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan. BPOM menjamin keamanan vaksin COVID-19. Pastikan Anda tidak sedang demam, batuk, atau sakit tenggorokan ketika datang ke layanan imunisasi. Untuk wanita usia subur, dipastikan tidak sedang hamil. Memakai masker kain 3 lapis ketika datang ke layanan imunisasi dan tiba 30 menit sebelum layanan imunisasi dimulai. Imunisasi dapat dilakukan di Fasiankes dari usia 18 hingga 59 tahun dengan kondisi tubuh yang sehat. Petugas Fasiankes memastikan pasien yang datang melakukan cek suhu tubuh, menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau hand sanitizer. Pastikan datang sesuai dengan jadwal yang tertera pada undangan atau tiket registrasi elektronik. Pasien yang memiliki suhu tubuh di atas 37,3 derajat Celcius dan atau memiliki keluhan kesehatan akan diarahkan menuju ruang pemeriksaan umum. Pasien dengan suhu tubuh di bawah 37,3 derajat Celcius dan atau tidak memiliki keluhan kesehatan diarahkan ke ruang tunggu sesuai protokol kesehatan. Pada meja pertama, dilakukan pendaftaran sesuai urutan kedatangan untuk verifikasi dan pencatatan data pasien. Pasien juga dapat melakukan pendaftaran melalui sistem online dengan kode QR. Kemudian, pasien akan menuju meja kedua untuk screening kesehatan. Petugas kesehatan akan melakukan anamnesa untuk identifikasi penyakit penyerta serta melakukan pemeriksaan fisik sederhana seperti memeriksa tekanan darah. Bagi pasien yang memiliki penyakit penyerta, dianjurkan untuk mendapatkan imunisasi di fasilitas kesehatan rujukan atau lanjutan oleh dokter ahli dengan diberikan surat rujukan. Apabila hasil pemeriksaan kesehatan pasien dinyatakan sehat, pasien dapat melanjutkan ke meja 3, yaitu pemberian imunisasi dengan prinsip safety injection. Petugas kesehatan akan memberikan penjelasan singkat tentang vaksin yang akan diberikan, manfaat dan reaksi simpang atau KIPI yang mungkin terjadi, serta upaya penanganannya. Pemberian imunisasi diawali membersihkan kulit dengan kapas alkohol sekali pakai atau alkohol swab, lalu tunggu hingga kering. Petugas mengambil vaksin dari vial menggunakan ADS 0,5 ml. Kemudian petugas menyuntikkan vaksin secara intramuskular. Setelah vaksin disuntikan, jarum ditarik keluar dan buang alat suntik habis pakai ke dalam safety box. Pasien akan diberitahukan untuk imunisasi ulang 14 hari setelah pemberian vaksin pertama. Petugas lalu mengarahkan pasien untuk menunggu selama 30 menit di ruang tunggu pasca imunisasi dengan menerapkan protokol kesehatan. Pada saat menunggu, pasien diberikan edukasi tentang pentingnya upaya pencegahan COVID-19, yaitu menerapkan 3M, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, serta menjaga jarak aman. Serta memberikan media KIE atau leaflet untuk dibaca. Setelah menunggu selama 30 menit dan tidak ada keluhan setelah imunisasi, pasien dianjurkan langsung pulang ke rumah, segera mandi dan mengganti pakaian yang dipakai ke Fasiankes. Petugas tetap memantau pelayanan vaksin COVID-19 melalui platform pemantauan digital Rapid Pro. Anda dapat memindai barcode dari kamera Anda atau melalui aplikasi WhatsApp. Data yang ditampilkan bersifat real-time dan feedback yang diterima adalah melalui SMS. Bersama, kita akhiri wabah dengan menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan pakai sabun, dan imunisasi COVID-19. Lindungi diri, keluarga, dan masyarakat dari COVID-19.
1 tahun sudah, tepatnya Maret 2020, kita melewati masa pandemi yang sulit. Bukan hanya kita yang merasakan, tapi seluruh dunia juga ikut merasakannya. Pandemi COVID-19 banyak membawa dampak yang tidak menyenangkan bagi seluruh dunia. Mengakibatkan krisis ekonomi, krisis sosial, dan krisis kesehatan sudah pasti yang banyak memakan korban. Sudah bisa kita lihat dalam media yang kita dengar setiap hari dan kita lihat. Sejak vaksin COVID-19 ada di Indonesia, tidak sedikit masyarakat yang belum setuju akan anjuran pemerintah ini. Padahal vaksinasi sangatlah penting, bukan hanya melindungi masyarakat dari COVID-19, tetapi juga memulihkan kondisi ekonomi dan kondisi sosial yang terpuruk sebagai dampak pandemi. Vaksinasi bertujuan untuk memberi sistem kekebalan tubuh seseorang sehingga mampu infeksi. Pemberian vaksinasi bertujuan menurunkan angka kesakitan dan angka kematian. Memang tidak 100% bisa melindungi seseorang dari infeksi virus, tapi dapat memperkecil kemungkinan terjadinya gejala yang berat dan mengurangi komplikasi yang mungkin akan muncul. Selain itu, vaksinasi juga bertujuan membantu terbentuknya kekebalan kelompok atau yang dikenal dengan istilah herd immunity. Hal itu penting karena ada sebagian orang yang tidak bisa terlindungi dengan vaksin, yang tidak dapat, maksud saya, yang tidak dapat divaksinasi oleh karena satu dan lain hal. Jadi vaksinasi bukan hanya melindungi diri sendiri, tapi juga melindungi orang sekitar kita yang belum memiliki kekebalan terhadap virus corona ini. Oleh karena itu, marilah kita dengan seksama mengikuti acara webinar ini yang diprakarsai oleh Seksi Kesehatan HKBP Rawamangun yang dibantu oleh bekerja sama dengan tim multimedia HKBP Rawamangun bersama narasumber kita Dr. Moses Leo Nababan, spesialis penyakit dalam. Sebenarnya Dr. Moses ini bukan orang jauh ya. Beliau adalah anggota dari HKBP Rawamangun juga. Dan Hela dari Inang Nyonya Pardede, Seksi Diakoni Sosial dari WIK Pulau Asam. Jadi memang orang yang kita kenal ya, Inang ini juga orang aktif di Seksi Diakoni Sosial. Cuma karena beliau tinggalnya jauh, jadi jarang untuk beribadah di tempat kita. Dan dengan moderator, Dr. Tiur Banjarnahor, Nyonya Sintua Esmanurung dari WIK Utan Kayu, borunya Amang Sintua Banjarnahor. Dr. Tiur adalah dari Seksi Kesehatan HKBP Rawamangun. Kami sangat mengharapkan partisipasi aktif dari jemaat untuk mengikuti seminar ini. Webinar ini akan diawali dipimpin oleh Amang Pendeta Marulitua Silalahi. Kita mengikuti ibadah singkat, nanti kemudian pengarahan dari Pendeta Bandar Siburian, kemudian baru masuk sesi berikutnya. Sesi inti adalah webinar. Terima kasih untuk partisipasi aktifnya. Silakan, mari kita mengikuti secara seksama. Puji Tuhan. Horas Madita Sudi. Horas. Horas. Marilah kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 17 ayat yang pertama.
Tuhan Allah hadir. Tuhan Allah hadir pada saat ini. Tuhan Allah hadir pada saat ini. Hai sembah sujud di sini. Diam dengan hormat tubuh serta jiwa, tunduklah menghadap Dia. Diam dengan hormat tubuh serta jiwa, tunduklah menghadap Dia. Marilah umatnya hatimu serahkan dalam kerendahan. Marilah umatnya hatimu serahkan dalam kerendahan. Kita berdoa. Allah Bapa kami di dalam Yesus Kristus, Juru Selamat, berikanlah Roh Kudus-Mu menguasai masing-masing diri kami, supaya kami dapat mendengar firman-Mu dan mendengar hikmat-Mu melalui webinar ini. Supaya kami juga mengerti maksud dan mampu melaksanakan rencana dan tujuan-Mu di dalam Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan dari Matius 7 ayat 26. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Sekali lagi, tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Saudara, Bapak Ibu yang kekasih, dunia kita dan masyarakat dan berbagai bangsa sekarang masih dalam kondisi ketidakpastian. Salah satu ditandai oleh situasi wabah pandemi COVID-19 ini. Ibarat bangunan rumah tanpa pondasi yang kokoh, telah banyak orang yang goncang imannya dan terpuruk hidupnya. Maka dari itu, pastilah kita memerlukan dasar yang kokoh supaya tetap dapat berdiri dengan teguh dan kokoh melawan atau memutus rantai COVID-19 ini. Renungan harian ini, di mana Tuhan Yesus menceritakan perumpamaan tentang dua macam dasar. Rumah yang jenis dasarnya adalah pasir, dan rumah yang jenis dasarnya adalah batu. Inti pemikirannya adalah pondasi dari pasir adalah gambaran orang yang mendengarkan firman tapi tidak melakukannya. Rumah berdasarkan batu adalah gambaran yang mendengar dan melakukan firman. Tentu dalam hal membangun dan sesudah berdiri, masalah yang dihadapi orang membangun di atas batu dan di atas pasir sebetulnya sama. Tidak ada bedanya. Sama-sama menghadapi tantangan. Pembedanya adalah bagaimana sikap menghadapinya atau mengatasinya. Tentu perlu ketahanan untuk menghadapinya.
Secara rohani Yesus mengajarkan pentingnya menjadikan firman Tuhan sebagai pondasi kehidupan. Ketika orang menjadikan firman Tuhan menjadi dasar, maka masalah atau tantangan besar apapun tidak merobohkan orang itu. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih, inilah yang kita impian kita. Inilah harapan kita. Bagaimana kita memiliki dasar yang kokoh, dan ketahanan yang kokoh. Nah, hari ini kita mengikuti bersama-sama seminar kesehatan dengan tema mengapa perlu vaksinasi COVID-19 ini. Tentu perhatian kita bagaimana kita melakukan firman Tuhan, bukan hanya sebatas pendengar, tetapi mau melakukannya. Tentu kita sudah berupaya dengan baik dan lebih baik dan sangat baik untuk membangun kehidupan kita di atas dasar iman yang teguh. Tuhan menghendaki kita supaya kita sehat jasmani dan rohani. Tentu kita memerlukan pondasi yang kokoh, yaitu firman Tuhan. Menghadapi COVID-19 ini, kita perlu ketahanan, kita perlu imun, kita perlu cara menghadapinya. Maka seminar ini perlu. Maka pengetahuan dan hikmat memutus rantai COVID-19 ini kita sangat perlukan. Maka berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan yang berwujud di dalam seminar kesehatan ini, supaya kita terus berjuang, supaya kita perlu mendapat ketahanan, kekebalan, baik iman dan jasmani dan tubuh kita. Kami ucapkan selamat dan berbahagia Jemaat HKBP Rawamangun, dan khususnya para panitia dan juga para narasumber kami. Kiranya Tuhan memberkati kita dan menyertai kita. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami mau berbahagia. Kami mau sehat. Kami mau kuat. Khususnya menghadapi virus corona ini. Kami mau Tuhan, Engkau berbicara di dalam firman-Mu melalui seminar ini. Berilah hikmat para narasumber, yaitu Dr. Moses Leo Silaban, Dr. Mastiur Banjar Nahor, dan dipandu oleh Dr. Ria Sitohang, juga Dr. Maria Simajuntak, dan Dr. Mary Sinaga. Begitu juga para pelayan yang lain. Kami serahkan ini hanya di dalam tangan penyertaan dan hikmat Tuhan. Amin. Kami serahkan kepada panitia. Silakan kepada Amang Pendeta Banar Siburian untuk memberikan pengarahan dalam webinar ini. Kami persilakan, Amang. Selamat pagi. Selamat pagi. Horas, shalom. Horas, shalom. Mohon maaf karena saya baru keluar dari acara sekolah minggu. Mudah-mudahan tidak mengurangi semangat kita dan diskusi webinar menyangkut vaksin pada pagi hari ini. Silakan panitia dibantu oleh Amang Pendeta Sedalahi
Silakan kita mulai. Kami persilakan Dr. Mastiur Banjarnahor sebagai moderator. Baik, selamat pagi. Pagi. Salam sehat buat kita semua. Salam sehat. Pagi ini kita akan sama-sama belajar melalui webinar kesehatan dengan topik saat ini adalah mengapa perlu vaksinasi COVID-19. Nah, saat ini kita sudah bersama-sama dengan narasumber kita, yaitu Dr. Moses Leo, Junior Silaban, spesialis penyakit dalam. Halo, Dr. Moses. Ya, nah beliau lahir di Bandung bulan Juni tahun 1968, lulus dari S1 dari Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Indonesia. Kemudian beliau melanjutkan lagi untuk mengambil spesialis penyakit dalamnya di San Juan de Diaz, Filipina. Saat ini beliau bekerja di Rumah Sakit Siloam Lipo Karawaci. Baik, saudara-saudara kami yang terkasih, kita bersama-sama mengikuti acara webinar pagi ini. Kami persilakan narasumber kami, Dr. Moses Leo Silaban. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selamat pagi semuanya. Di sini saya akan share mengenai COVID-19 yang nanti saya akan share dulu apa itu COVID-19, lalu bagaimana COVID-19 itu menimbulkan satu keadaan tubuh kita menjadi sakit, lalu apa yang perlu kita antisipasi, lalu vaksinasi, apa itu vaksinasi, lalu apa yang diharapkan dari vaksinasi ini. Saya mulai dengan slide. Oke. Ini adalah slide ini judulnya saya tulis begini, bagaimana kita memerangi ini dengan COVID-19. Lalu slide berikutnya. Ini adalah contoh gambar virus corona ini yang disebut SARS-CoV-2. Kenapa ada SARS-CoV-2? Karena dulu pernah ada SARS-1. Lalu ada lagi MERS-CoV. MERS-CoV itu yang di Middle East coronavirus, tapi ini yang berbeda. Nah, ini kalau dilihat bentuk virusnya itu seperti ada tangkai-tangkainya, itulah yang disebut protein spike protein. Ini penting diketahui nanti bagaimana virus itu masuk ke dalam badan kita, karena tonjolan-tonjolan yang seperti corona ini yang nanti melekat di dalam tubuh kita, terutama di hidung dan di paru-paru. Lalu nanti dia akan membuat satu problem peradangan sehingga timbul berbagai macam keluhan di badan kita. Slide. Coronavirus disease yang disingkat jadi COVID-19 ini dikenal juga sebagai SARS-CoV-2. Lalu merupakan ini jenis yang baru yang belum pernah diketahui, baru mulai merebaknya awal 2020 atau disebut juga akhir 2019 yang menimbulkan satu pandemik. Pandemik itu yang infeksi yang menyebar sampai ke seluruh dunia. Slide. Gejala yang timbul pada COVID-19 ini selalu yang kita lihat adalah datang dengan demam, batuk, dan sesak nafas. Tetapi ada juga orang yang terinfeksi tapi tidak menimbulkan gejala yang orang selalu ketahui sebagai orang tanpa gejala atau OTG. Keluhan lain yang bisa dirasakan oleh pasien, hidung tersumbat, hilang, sakit kepala, terus mata kemerahan, sakit pencium, sakit tenggorokan, lalu diare, ya di perut menjadi diare, dan ada ruam-ruam di kulit. Tetapi yang penting diperhatikan adalah waktu timbulnya demam dan disertai dengan batuk. Slide.
masa inkubasinya itu dikatakan 5-6 hari, tapi ada juga orang sesudah 14 hari kontak dari setelah kontak baru timbul 14 hari kemudian. Inkubasi itu adalah masa mulai kita terkontak dengan virus ini dari orang lain baru sampai timbulnya gejala yang kita alami itu disebut masa inkubasi. Lalu kasus yang berat, orang juga bisa datang dengan COVID-19 ini dengan keadaan yang lebih berat, yang disebut pneumonia. Pneumonia itu radang di dalam paru-paru. Nanti saya akan gambarkan apa itu gambarannya pneumonia di paru-paru, sehingga yang menjadi orang menjadi sesak nafas, lalu orang sekarang sudah beli oximeter, diukur saturasi oksigennya hanya 80, 90, sehingga mereka datang ke UGD untuk mendapatkan bantuan. Sindrom pernafasan akut itu keadaan waktu saluran nafasnya terganggu karena cairan yang penuh dalam paru-paru, sehingga orangnya sesak, saturasinya turun, kesadarannya turun, nggak perlu bantuan pernafasan yang lebih lanjut. Yang paling berat dari kasus ini adalah yang sampai mengancam jiwa. Slide. Lalu ini adalah gambar COVID-19, virusnya seperti ini. Yang dibilang spike itu adalah tonjolan-tonjolan seperti menara yang warnanya merah. Lalu ada dinding dari virus itu yang warnanya ada biru-biru. Lalu yang di tengah-tengah yang hijau itulah dari inti sel yang disebut RNA. Nanti itu penting diketahui apa itu RNA. Kenapa ada vaksinasi yang dari RNA, ada vaksinasi dari virus yang dilemahkan, ada lagi nanti vektor virus ya dan sebagainya. Saya hanya ingin menjelaskan gambaran virusnya seperti ini. Yang penting nanti diperhatikan itu spike glicoproteinnya. Ini kalau ini foto yang lebih menggambarkan visualisasi lebih baik. Itu yang warna kuning itulah yang nanti akan melekat ke dalam reseptor tubuh kita, nanti yang menimbulkan reaksi inflamasi. Yang di dalam yang seperti kumpar, seperti kawat warnanya pink, itulah inti sel yang namanya RNA. Slide. Ini pernafasan kita, nanti masuknya dari hidung sampai ke paru-paru. Dan dalam lingkaran itu yang seperti anggur, itulah bagian dari ujung dari paru-paru kita, nanti tempat berkumpulnya reaksi radang itu, sehingga cairan menumpuk di sana. Disitulah sebetulnya tempat pertukaran gas di dalam tubuh kita, oksigen dan karbon dioksida. Tapi waktu penuh cairan kita sesak, dan disitulah nanti terkumpul semua problem nanti yang mempengaruhi sampai ada orang kenal sebagai D-dimer dan sebagainya. Slide. Waktu sebelumnya dulu. Waktu virus itu menempel, gambarnya seperti ini. Saya buat seperti video. Virus itu spike-nya akan menempel di reseptor yang seperti huruf Y itu reseptor di dalam tubuh kita. Reseptor itu adanya di lapisan selaput yang ada di hidung dan di paru-paru. Ada juga nanti di organ yang lain, tapi yang lebih fokus sekarang di dalam paru-paru. Waktu dia menempel, nanti dia akan melepaskan isi dari inti virus itu yang namanya RNA. Setelah masuk ke dalam sel tubuh kita, nanti virus ini akan bereplikasi. Bereplikasi itu inti yang kuning-kuning yang seperti rantai itu nanti akan diperbanyak untuk membuat sel yang baru dan membentuk sel-sel baru. Lalu waktu virus ini pun masuk ke dalam tubuh kita, contohnya di paru-paru, timbullah reaksi radang yang nanti menimbulkan cairan di dalam alveoli, ya, ujung dari pembuluh saluran napas kita, sehingga timbul keluhan sesak nafas. Slide. Ini contoh saya buat. Yang di panah merah itu itulah ujung paru-paru yang seperti buah-buah anggur yang banyak itulah ujung dari paru-paru kita, di mana nanti berkumpulnya reaksi
mengakibatkan dari terbentuknya, terkumpulnya cairan. Di gambar yang kuning, yang panah yang kuning itu kalau ruangan dari bagian dari alveoli yang seperti anggur itu masih normal, isinya masih putih. Tetapi yang di sebelah kiri, yang nomor 3, yang saya kasih gambar panah orange, itu sudah berisi cairan. Cairan itu akibat virus yang merangsang timbulnya proses peradangan, sehingga terbentuklah cairan, terbentuklah sisa-sisa perang dari tubuh kita terhadap virus yang mengganggu pertukaran oksigen di situ, oksigen dan karbon dioksida di sana, sehingga orang nanti susah bernafas atau batuk-batuk berdahak karena terbentuknya cairan yang cukup banyak di sana. Selain reaksi radang itu, nanti timbul juga reaksi di pembuluh darah, sehingga orang bisa timbul pembekuan saluran darah di sana, sehingga sampai mengancam jiwa. Mengancam jiwa itu orang gagal nafas, sulit bernafas, tidak sanggup untuk bernafas. Lalu sumbatan di pembuluh darah yang sampai membuat mengancam jiwa, yang kita sebut sampai kematian. Tujuan dari diskusi kita ini adalah mencegah hal ini jangan sampai timbul. Bagaimana caranya? Apakah hanya vaksinasi saja? Ternyata tidak, banyak hal yang perlu kita perhatikan. Slide berikutnya. Ini saya beri contoh supaya juga tahu kenapa orang harus di CT scan, harus di foto paru-parunya untuk melihat. Ini adalah gambar contoh yang normal. Yang sebelah kanan atas itu contoh gambar paru-paru. Paru-paru kita warnanya seperti warnanya agak ke merah muda begitu, ada kiri dan kanan, di tengahnya itu jantung. Lalu di kiri atas dan kiri kanan bawah itu adalah contoh paru-paru kalau di CT scan. Kalau yang putih-putih itu garis-garis itu pembuluh darah dalam paru, itu adalah sesuatu yang normal. Hanya untuk memperhatikan bahwa inilah contoh kalau masih normal. Nanti ada contoh bagaimana kalau sudah terinfeksi virus corona atau timbul gagal nafas. Slide. Inilah contoh CT scan saat orang sudah terisi, sebagian paru-parunya terisi dari proses infeksi, peradangan, hingga terbentuknya cairan, sehingga menyumbat sebagian atau seluruhnya dari alveoli, bagian dari paru-paru yang kita gambar seperti anggur tadi, sudah terisi. Ini sebagian dari paru-parunya meradang dan diisi kelihatan. Ini masih sebagian. Mungkin kalau melihat begini pasiennya masih kadang datang dengan tenang-tenang saja. Kadang saya buat minta CT scan hasilnya seperti ini tapi pasiennya tenang. Tapi kemudian besok harinya yang kalau kita dengar saudara kita baru hari ini masuk, besoknya sudah masuk ICU atau tidak tertolong. Karena prosesnya ini cepat. Nanti bergantung pada imun sistem seseorang, umur seseorang, apa komorbid yang disebut komorbid, penyakit yang sudah ada sebelumnya yang akan memperberat waktu seseorang terinfeksi virus COVID-19 ini. Slide. Ini contoh kalau digambarkan paru-parunya seperti ini kalau dilihat. Yang sehat itu masih bersih, kalau yang sakit itu gambarnya seperti kabut-kabut, ya. Penting hanya untuk mengetahui seperti apa gambaran paru-paru ini, sehingga kita perlu mengantisipasi jangan sampai hal ini terjadi. Slide. Lalu apa yang perlu bagaimana cara kita, slide. Bagaimana cara mencegahnya? Yang sekarang ada adalah satu dengan 5M. Slide berikutnya. 5M yang selalu digaung-gaungkan sebelumnya ada 3M, sekarang 5M, memakai masker, menjaga jarak, lalu mencuci tangan, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Kenapa harus maskernya harus berapa? Tadi saya lihat dari tayangan video awal, memakai masker tapi bukan
masker bertumbuk begitu, tapi 3 ply. Masker yang di dalamnya sudah dibuat 3 lapisan sehingga mencegah. Kadang-kadang orang juga yang sering saya lihat mungkin belum betul cara memakainya. Masih banyak orang yang suka memegang bagian masker depannya itu naik turunkan. Sebetulnya di situ atau yang di telinga ini untuk menaikkan atau turunkan, jangan pegang yang tengahnya. Kalau sampai sudah kotor, buang, ganti yang baru. Lalu menjaga jarak, karena droplet itu cairan yang keluar dari seseorang waktu batuk atau itu dibentuk dari lemak. Ya, lemak itu larut di dalam sabun. Jadi kenapa kita harus pakai sabun? Supaya larutlah dinding lemak dari virus itu sehingga memperkecil kita jadi tertular atau kita menghindari dari tertular. Kenapa harus menghindari kerumunan? Lalu yang kedua, bagaimana kita mencegahnya? Dengan memberikan slide. Dengan memberikan vaksinasi. Ya, ini contoh saja kenapa harus divaksinasi. Di mana divaksinasinya? Di otot lengan, seperti itu. Slide berikutnya. Slide berikutnya. Lalu vaksin, kenapa perlu vaksin? Vaksin ini seperti saat kita mendapatkan vaksinasi polio, hepatitis, dan influenza seperti itu. Tujuannya adalah untuk membentuk antibodi. Jadi virus itu kita sebut antigen. Jadi benda asingnya itu yang membuat sakit itu namanya antigen. Sakit penyakitnya, benda yang membuat sakitnya. Antibodi adalah respon tubuh kita untuk menyerang, untuk mempertahankan diri yang disebut kekebalan. Jadi antibodi itulah yang menjadi sistem kekebalan kita untuk menyerang antigen atau virus itu. Lalu targetnya adalah kalau sebagian besar masyarakat sudah mendapatkan vaksinasi dari satu penyakit, contohnya COVID-19 ini, sehingga diharapkan penyebarannya bisa dikontrol. Ini yang disebut herd immunity. Jadi targetnya adalah mencapai satu herd immunity, kekebalan dari satu kumpulan atau satu populasi, satu kumpulan orang di satu wilayah dan satu negara untuk memperkecil kemungkinan seseorang saling tular menular. Ya, jadi pentingnya untuk membentuk satu herd immunity ini yang selalu dibahas. Kenapa? Apa itu herd immunity? Tujuannya adalah satu kelompok masyarakat yang di dalamnya ada mungkin 100 orang, tetapi sebagian divaksinasi, sebagian tidak divaksinasi karena umur mungkin di bawah 18 atau ada sakit penyakit komorbid sehingga seseorang itu tidak divaksinasi. Tetapi dalam satu kumpulan itu ada sebagian besar divaksinasi sehingga terbentuklah herd immunity. Jadi kita memproteksi diri kita sendiri karena sudah divaksinasi dan kita memproteksi orang lain yang tidak bisa divaksinasi akibat keadaan tertentu karena umur mungkin masih lebih kecil, karena kehamilan atau karena ada penyakit komorbid yang tidak memungkinkan seseorang itu untuk divaksinasi. Jadi itulah pentingnya kenapa kita dianjurkan untuk vaksinasi. Tujuannya adalah menjaga kita sendiri, menjaga lingkungan kita sendiri, saudara kita, mama kita, dan yang lain-lain yang tidak bisa divaksinasi. Slide. Lalu ini, kalau sebagian orang sudah memiliki kekebalan, paling tidak yang lain tidak
yang lain yang tidak divaksinasi terproteksi. Itulah herd immunity. Slide. Lalu ini contoh. Yang merah itu adalah orang-orang yang contagious, orang-orang yang sakit, orang-orang yang punya resiko untuk nularin orang yang terkena COVID-19. Yang hijau itu orang-orang yang sudah divaksinasi. Yang biru itu adalah orang-orang yang belum atau tidak divaksinasi, sehingga mereka menjadi susceptible, orang yang bisa tertular kapan saja. Tetapi karena yang merah, orang yang penderita COVID itu dikelilingi oleh orang-orang yang sudah divaksinasi yang hijau, sehingga dari merah tidak bisa menembus ke hijau karena sudah dilindungi, dipagari oleh orang-orang yang hijau yang sudah divaksinasi. Itulah tujuannya kenapa harus sebagian harus divaksinasi. Tujuannya orang yang sedang sakit tidak menularkan ke yang biru yang belum atau tidak bisa divaksinasi karena keadaan tertentu, diproteksi oleh orang-orang paling tidak 70% dari komunitasnya sudah divaksinasi. Itulah herd immunity. Jadi tujuannya adalah membentuk satu herd immunity untuk memperkecil atau mengontrol infeksi ini tidak menyebar lebih jauh atau pandemik ini akan bisa dikontrol. Kenapa? Karena waktu herd immunity itu terbentuk, paling tidak angka kesakitannya rendah, angka kematiannya rendah, ekonominya bisa berjalan, sosialisasi orang dengan orang bisa berjalan kembali. Itu targetnya. Apakah akan berhasil atau berjalan dengan baik? Kita doakan sama-sama supaya semua bisa terkontrol dan semua bisa menjadi terkendali. Slide. Bagaimana vaksin itu bekerja tadi? Vaksin itu akan mengurangi resiko infeksi dengan memasukkan sebagian dari virus itu atau seluruh virus itu tapi sudah dilemahkan ke dalam tubuh kita, di mana virus itu sebagai antigen benda asing dimasukkan ke dalam badan kita, tubuh kita akan membentuk kekebalan yang disebut antibodi. Jadi tujuannya vaksinasi membentuk antibodi terhadap virusnya. Bagaimana caranya? Dengan memasukkan virus yang sudah dilemahkan atau inactivated atau sudah mati gitu. Bagaimana caranya? Nanti kita bahas. Ada juga caranya adalah virus itu diambil tadi yang isinya mRNA-nya atau yang kuning-kuning isi dari virus itu, lalu dimasukkan ke tubuh kita, nanti tubuh kita akan membentuk antibody, membentuk kekebalan yang bentuknya seperti huruf Y gitu. Nanti akan ada gambarnya selanjutnya. Lalu vaksin mengirim imunogen, yaitu antigen spesifik, sehingga tubuh merespon dengan terbentuknya antibodi. Jadi tubuh akan membentuk antibodi. Itulah yang diharapkan nanti waktu antibodi, waktu sistem kekebalan kita bekerja, ada virus yang masuk, tubuh sudah kenal, oh ini si virus COVID, saya sudah punya tentaranya, security-nya saya sudah tahu yang khusus untuk COVID. Nah, waktu virus itu datang, si antibodi ini akan lekat begini, sehingga seperti kalau sudah lengket, dia tidak bisa lagi melekat di seperti ada tadi video, virusnya tidak akan lengket di sel kita, karena tidak cocok lagi, karena sudah diganggu sama antibodi, sehingga tidak timbul reaksi peradangan, tidak timbul lagi problem di dalam paru-paru atau saluran nafas, sehingga resiko seseorang terganggu paru-parunya atau menjadi lebih berat, lebih kecil. Apakah akan 100% orang itu kebal? Tidak. Tidak tertular? Tidak. Seperti penyakit yang lain, tapi paling tidak resiko untuk menjadi berat dan timbulnya kematian lebih kecil. Ini contohnya virus, itu yang saya kasih gambar kuning itu RNA, yang merah-merah itu spike yang akan menempel di dalam tubuh kita, di dalam reseptornya, di dalam nafas. Inilah, kalau yang kuning ini banyak, kalau vaksinnya dari Pfizer atau AstraZeneca, hal ini yang dipakai.
Kalau kita di Indonesia pakai Sinovac, memakai virus ini tapi sudah inactivated, sudah dilemahkan, sehingga dia tidak akan membuat sakit, tapi tubuh membentuk antibodi. Slide. Ini saya tulis contohnya. Kalau kita pakai yang paling kanan bawah yang ada panah orange itu, yang sudah dilemahkan atau inactivated. Sebetulnya virusnya itu disuntikan satu zat namanya beta propiolakton. Tujuannya rantai virus itu yang harusnya utuh tapi sudah diikat di sebagian dihalang-halangi oleh beta propiolakton, sehingga waktu masuk ke dalam tubuh kita tidak bisa diterjemahkan oleh tubuh sebagai yang akan menyerang menjadi sakit. Tapi tubuh mengenal bahwa oh ini sih virus COVID, bentuk antibodi yang seperti ini, tapi virus tidak akan bikin sakit karena dia tidak utuh lagi. Tapi tubuh bisa menilai bahwa ini benda asing namanya COVID, bentuklah antibodi yang seperti ini supaya nanti bisa menyerang kalau virus itu datang. Yang betulan, yang utuh, yang membuat sakit datang, kita akan menyerangnya. Kalau yang viral vector itu nanti diambil inti RNA-nya, disuntikan ke dalam genetik, di adenovirus, ada virus lain yang akan dibentuk. Lalu ini yang dari nanti ada Pfizer dan lain-lain. Ya, tapi kita bahas dulu yang inactivated ini, yang kanan bawah, itu yang kita pakai untuk Sinovac. Slide. Inilah antibodi yang akan dibentuk, yang bentuknya yang warna biru. Inilah yang diharapkan. Antibodi dari sistem sendiri akan berbeda. Masing-masing orang akan berbeda sistem kekebalannya berdasarkan usia, lalu mengenai semua orang yang divaksinasi berarti 100% bahwa mereka kebal dan tahan terhadap virus ini, sehingga setelah divaksinasi pun bukan berarti kita melepas masker begitu saja atau boleh jalan-jalan ke sana ke sini atau kumpul dengan keluarga atau kita bebas untuk ketemu makan di luar, bukan, tetapi antibodi yang terbentuk yang saya punya mungkin tidak sebagus yang Dr. Tiur punya nantinya, sehingga tiap-tiap orang akan berbeda, sehingga setelah vaksinasi berapa antibodi yang sudah timbul di badan kita dengan memeriksakan darah di laboratorium untuk menilai berapa jumlah antibodi yang terbentuk yang sanggup untuk menjaga kita dari terinfeksi virus ini. Sehingga setiap orang akan berbeda imun responsnya terhadap vaksinasi. Jadi bukan berarti setelah vaksinasi orang boleh jadi bebas berinteraksi dengan orang lain atau tidak pakai masker atau batuk-batuk di depan orang. Tapi tetaplah jaga, paling tidak herd immunity tadi terbentuk, paling tidak resiko untuk saling menular jadi lebih kecil. Slide. Ini program dari pemerintah, kapan vaksinasi sudah dijalankan, targetnya nanti sampai Maret 2022, ada begitu banyak 180 juta orang yang akan ditargetkan untuk divaksinasi. Yang diharapkan adalah silahkan kita berpartisipasi untuk mengikuti vaksinasi ini. Slide. Ini saya ambil rekomendasi apa sih yang siapa yang perlu divaksinasi, siapa yang dikatakan belum layak untuk vaksinasi. Ini ada yang terakhir Februari 2021, lalu nanti ada revisi lagi tanggal 5 Maret. Slide. Yang penting adalah sebetulnya baca secara komplit siapa-siapa yang dikatakan layak, siapa yang belum. Kalau ini disebut belum layak, kalau
ada timbul reaksi alergi yang anafilaktik. Anafilaktik itu sampai tekanan darahnya turun, sesak nafas, saluran nafasnya terganggu akibat pemberian coronavirus yang dosis pertama. Vaksinasi ini nanti akan diberikan 2 dosis. Ada vaksinasi yang diberikan 1 dosis. Mungkin yang kalau di dasar namanya Johnson & Johnson, tapi di Indonesia belum. Yang Corona, Sinovac, Pfizer, AstraZeneca itu 2 kali, cuma intervalnya berbeda. Pada orang lanjut usia juga akan berbeda. Pada umum ada yang orang umum 14 hari selang waktunya. Sekarang disuntik 14 hari kemudian divaksinasi. Kalau ada timbul reaksi alergi pada suntikan pertama, sehingga orang ini tidak akan lagi disuntik atau tidak layak lagi disuntik kedua untuk mencegah reaksi. Karena bisa ada namanya jadi sinkronisasi. Jadi waktu kita alergi sekarang, nanti suntikan kedua bisa tambah alergi. Tapi kalau tidak ada alergi anafilaktik yang sampai sesak, tidak usah khawatir, jadi silahkan. Lalu ada penyakit autoimun. Orang selalu bertanya, yang mana yang autoimunnya? Apakah saya sakit tiroid tidak boleh? Salah. Orang yang punya autoimun tapi terkontrol, di sini disebut khusus untuk tiroid autoimun, penyakit autoimun hematologi, inflammatory bowel disease seperti ulcerative colitis atau Crohn disease, layak divaksinasi selama remisi atau terkontrol. Artinya seseorang sudah terkontrol dari penyakit autoimun yang disebutkan ini, silahkan. Tapi lebih baik konsultasi dulu dengan dokter yang selama ini merawatnya. Lalu kalau kita sedang infeksi akut, misalnya saya mencret-mencret, muntah-muntah, demam tinggi, nggak bisa makan minum, tunda dulu vaksinasi. Bukan tidak divaksinasi, tapi tunda dulu sampai lebih baik. Orang-orang yang sedang diterapi, baru diterapi TBC, paru-paru atau TBC yang lainnya, silahkan divaksinasi 2 minggu setelah obat TBC-nya dimulai. Seperti orang-orang dengan HIV juga ya, ada kriteria tertentu. Tapi lebih baik konsultasi dengan dokter yang sudah ditemui sebelumnya. Slide. Kanker darah, kanker padat, plus kelainan darah, talasemia dan sebagainya. Kelayakan atau seseorang ini boleh divaksinasi kalau sudah konsultasi dulu dengan dokter atau dokter yang sudah merawatnya, yang sudah mengenal. Lalu orang-orang yang mendapat imunsupresan seperti orang baru transplant, orang-orang lupus yang mendapatkan imunsupresan atau radioterapi atau kemoterapi sebaiknya didiskusikan dulu dengan dokter yang merawatnya. Tapi orang yang mendapatkan imunosupresan dan yang menekan imun sistem belum layak untuk divaksinasi. Penyakit asma yang terkontrol boleh divaksinasi menurut guideline. Orang-orang dengan darah tinggi terkontrol boleh divaksinasi. Orang dengan kencing manis yang terkontrol boleh divaksinasi. Slide berikutnya. Orang-orang dengan penyakit ginjal yang sudah dicuci darah juga boleh. Kondisinya penyintas, orang-orang yang sudah sembuh dari COVID-19 minimal 3 bulan boleh divaksinasi. Lalu yang di atas 59 tahun yang disebut lansia, nanti ada kriterianya apa? Ada lagi apa namanya kuesioner yang perlu diisi, frailty, kerapuhan. Nanti ada skornya 0, 1 gitu ya. Slide. Inilah kuesioner untuk frailty. Biasanya di klinik-klinik atau di tempat penyuntikan vaksinasi nanti ada kuesioner dan harus ditanyakan. Ini bisa naik tangga lebih dari 10, skornya 0. Kalau bisa berjalan lebih dari 100 atau 200 meter tanpa ada gangguan, skornya 0. Seberapa sering mengeluh atau kelelahan dalam 4 minggu terakhir, kalau tidak ada skornya 0. Lalu slide berikutnya. Lalu ada penyakit yang lain. Kalau lebih dari 4 penyakit, ada kencing manis, darah tinggi atau sakit jantung, yang pembengkakan jantung dan lain-lain. Lebih dari 5, lebih dari 4 itu ada skornya 1. Kalau kurang dari 4, skornya 0, jadi itu layak.
ini tadi berjalan lebih dari 100 meter itu tidak ada frailty-nya 0. Slide. Hilangnya berat badan dalam 1 tahun terakhir nanti diukur, kalau lebih dari 5% itu ada skor 1. Yang disebut nanti rapuh, skornya lebih dari 2, dia harus konsultasi dulu dengan dokter yang biasa merawat untuk menentukan layak atau tidak dan dilihat komorbid yang lain. Slide. Lalu ada revisi dari yang ini revisi untuk orang-orang dengan penyakit ginjal. Setelah direvisi ternyata orang yang didialisis pun atau yang cuci darah pun kalau terkontrol dia layak untuk divaksinasi kalau terkontrol. Tidak ada hal-hal akut, tidak ada komplikasi yang akut terjadi saat mau divaksinasi. Slide berikutnya. Maaf, Dr. Moses, waktunya tinggal 5 menit ya. Lalu transplantasi ginjal, orang-orang mendapatkan imunosupresan dalam dosis maintenance, artinya sudah terkontrol. Di sini disebutkan layak untuk mendapatkan vaksinasi, tapi tetap sebaiknya untuk konsultasi dulu dengan dokter yang sudah merawat selama ini. Lalu kalau di kami, perkumpulan penyakit dalam itu ada juga diberikan seperti surat, sudah ada formnya yang bisa diberikan atau diberikan oleh dokter yang sebelumnya merawat pasien untuk diserahkan waktu akan vaksinasi. Slide. Untuk populasi lanjut, oke, ini jika nilai rapuh lebih dari 2, maka individu tersebut belum layak untuk divaksinasi. Slide. Penggunaan obat statin seperti atorvastatin, Lipitor, statin dan lain-lain, clopidogrel tidak berhubungan dengan antibodi, jadi boleh untuk divaksinasi. Slide. Contoh vaksin yang sudah diproduksi ini contoh saja, slide. Kita pakai yang Sinovac yang saya kasih panah merah, itu disimpannya dalam suhu 2-8 derajat. Jadi ada keuntungan, ada kekurangan dari tiap-tiap vaksin. Yang ada di Indonesia yang saya sudah dengar nanti Sinovac sudah ada, lalu AstraZeneca itu juga ada, lalu Pfizer, BioNTech itu ada, yang lain-lain rasanya akan menyusul. Slide. Oke. Terima kasih. Slide. Alright. So sampai di sini dulu itu penjelasan. Mungkin nanti kita bahas dengan pertanyaan kalau ada yang kurang jelas atau ada hal-hal yang penting untuk ditanyakan. Baik. Amang Inang semua, terima kasih untuk waktu yang sudah bisa mendengarkan dari narasumber tadi. Terima kasih buat Dr. Moses. Saat ini kita masuk pada sesi tanya-jawab. Sebelum kita mulai, kita buat aturan. Sesi tanya-jawab ini kita bagi menjadi 3 termin. Setiap termin kita berikan 5 pertanyaan. Nah, para peserta boleh memberikan pertanyaannya disampaikan di room chat. Kalau ada yang mau langsung bertanya juga, bisa nanti diatur oleh host. Saya boleh bertanya, dokter? Ya. Sebelumnya disebutkan dulu Amang nama dan kalau bisa dari mana, misalnya week mana gitu. Ya, terima kasih dokter. Baik. Saya dengan Kostasi Tompul. Ya. Asal saya dari Medan, ketepatan saya pindah tugas ke Jakarta. Ya. Jadi saya aktif ibadah di HKBP Rawamangun. Ya. Saya berterima kasih kepada seksi kesehatan yang ada di Rawamangun
dapat melaksanakan webinar kesehatan mengenai mengapa vaksin COVID-19 itu perlu. Jadi yang mau saya tanyakan dokter, kenapa jenis vaksin itu berbeda-beda? Ada yang merek Sinovac dan juga ada yang merek yang lain yang kemarin sudah kita lihat dari media sosial. Itu ada yang sudah nyampe vaksin yang dari Inggris, dokter. Ya. Kenapa tidak hanya satu jenis dan kenapa berbeda-beda jenis vaksinnya? Yang kedua, dokter, kenapa vaksin itu harus berbeda juga dengan diberikan kepada yang lansia, dokter? Oke. Nah, kenapa tidak hanya satu sama rata dengan yang lansia ataupun yang masih non lansia? Mungkin itu aja, dokter, pertanyaan yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Salam sehat selalu. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Bapak Ostasi Tompul. Untuk pertanyaan pertama ini bisa sambil menunggu yang lain, kita bisa sampaikan dulu langsung kepada narasumber kita ya, ke Dr. Moses Silaban. Silakan, Dok. Kalau dilihat kenapa ada berbagai jenis vaksin? Kalau lihat dari sejarahnya dari awal mulai adanya COVID-19 ini, semua negara terutama yang biasa memproduksi vaksin langsung memproduksi vaksin. Lalu dari mereka kan sebelum memproduksi pun ada di penelitian mana untung rugi, mana yang baik dan mana yang punya kekurangan, sehingga cara membuatnya pun berbeda-beda. Contoh yang di kita itu Sinovac, dibuatnya dari virus yang utuh tapi dilemahkan dengan memberikan sesuatu ke dalamnya, sehingga virus itu tidak akan memberi sakit lagi ke dalam tubuh kita. Cuma tubuh akan membentuk antibodi, respon imunnya. Lalu ada lagi yang lain yang dibentuk dari RNA, dari intinya virus itu, yang RNA-nya. Kenapa dibuat berbeda? Ya karena dinilai bahwa ini lebih unggul, yang lain ada kekurangan, yang lain ada kelebihan. Tapi setiap vaksin saya pikir ada kekurangan, ada kelebihan. Sehingga kita sering mendengar bahwa vaksin A responnya seperti ini, vaksin B responnya seperti bagaimana. Ada efikasi namanya. Efikasinya tiap berbeda-beda, ada yang 60%, ada yang 70%, ada yang 90%. Yang mana yang menurut WHO itu di atas 50% sudah boleh untuk digunakan untuk sebagai vaksin, sebagai pengobatannya. Lalu kenapa vaksin itu berbeda-beda pada usia lanjut? Vaksin A, vaksin B, vaksin C akan berbeda penggunaannya. Karena pemberian itu berdasarkan penelitian. Siapa yang sudah divaksin, orang golongan usia berapa yang sudah pernah dicobakan vaksin ini, sehingga vaksin A boleh diberikan pada usia 18 sampai 60 tahun. Kenapa hanya segitu? Karena penelitiannya diberikan pada golongan usia seperti ini. Lalu setelah dicoba lagi pada usia lebih dari 50 tahun atau 60 tahun ke atas, itu juga vaksin golongan tertentu sudah dibilang boleh. Salah satunya Sinovac pun sudah diberikan pada orang yang saya dengar itu sampai usia 90 tahun. Apakah anak-anak boleh divaksin? Sekarang belum, karena masih dicobakan. Sehingga pembuatan vaksin itu ada fase 1, 2, 3. Fase dulu ke binatang, baru nanti fase 2 itu ada fase 1, 2, 3 itu ke manusia berdasarkan jumlah sampelnya, jumlah orang yang dicoba untuk divaksin. Kurang dari 10, kurang dari 100, kurang dari 1000. Kurang dari 100 sampai 1000 dan lebih dari 1000 sampel gitu ya. Itu yang membedakan kenapa berbeda pada usia lanjut atau usia 18 sampai 59 berdasarkan penelitian atau waktu dicobakan ke manusia pada umur tertentu, hasilnya seperti ini. Yang nanti ada efikasi namanya. Efikasi misalnya Sinovac belum dikeluarkan secara nyata berapa sebelumnya efikasinya, tapi dikatakan 50-70%. Maksudnya persen itu kan 100. Dari 100 orang
50 itu tidak timbul apa-apa, yang 50 timbul satu reaksi. Gitu. Tapi itu pun sudah cukup terproteksi, bahwa 50% paling tidak sudah terproteksi. Begitu. Selamat siang, Dr. Moses. Ya. Saya terima kasih Dr. Moses dan moderator Dr. Tiur. Nama saya Junggu Sitorus dari WIK Kampung Ambon. Dr. Moses tadi saya dengar tadi itu menjelaskan bahwa untuk dapat dilakukan vaksinasi itu selalu mengatakan bahwa itu harus ada terkontrol. Nah, pengertian terkontrol ini seperti apa gitu. Jadi karena berbagai macam penyakit itu kan dia indikasinya apa, lalu apa yang dirasakan itu ataupun dari segi medis itu akan memberikan dampak kalau ada sesuatu yang masuk seperti vaksin. Nah, seperti apa yang dimaksud dengan terkontrol? Apakah mungkin misalnya seperti orang yang penyakit gula, kencing manis, itu apakah dia harus menunjukkan hasil daripada laboratorium tentang tingkat dari kadar gulanya, ataupun demikian juga penyakit-penyakit komorbid lainnya? Saya mendapat informasi-informasi dari teman-teman yang sudah melakukan vaksinasi. Saya sendiri belum, ya, karena belum ada panggilan. Nah, itu mereka itu ada beberapa yang saya tahu yang cukup serius untuk penyakit penyerta. Tetapi pada waktu mereka dipanggil daftar, ya meskipun itu data sudah disampaikan, tetapi itu oke-oke saja. Nah, ini seperti apa? Tanpa ada satu hasil dari kontrol, katakan tadi seperti yang Dr. Moses tadi, harus terkontrol gitu ya. Ataupun yang cuci darah. Itu ada yang saya tahu itu yang sudah cuci darah, tetapi pada waktu vaksinasi dia bisa melakukan itu. Nah, yang saya maksud seperti apa itu dan dampaknya apa kira-kira? Dan yang itu yang pertama. Yang kedua, nah kita sudah mendapat vaksinasi jenis vaksin Sinovac di Indonesia ini, dan menyusul sekarang yang terakhir ini adalah informasi tentang adanya vaksin yang jenis atau namanya itu yang AstraZeneca Geneva ya. Geneva. Nah, ini apa bedanya? Apakah memang karena Sinovac itu kehabisan stok sehingga pemerintah memasukkan itu vaksin yang tadi yang saya sebutkan AstraZeneca tadi, atau gimana? Apakah memang ada dampak masing-masing kalau itu disuntikan kepada khususnya yang lansia? Baik, Amang. Terima kasih Amang Junggu Sitorus. Baik, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih untuk pertanyaan dari Bapak Osta Sitompul. Saya rasa sudah cukup puas tadi diterangkan oleh Dr. Moses ya, Amang. Kita lanjut untuk Amang Junggu Sitorus. Silakan narasumber kami, Dr. Moses. Setelah ini nanti ada Dona Panggabean ya. Terima kasih. Kalau dibilang terkontrol itu contoh bahwa sedang tidak infeksi yang berat saat ini sekarang. Misalnya batuk, pilek, sesak nafas, demam, muntah-muntah, sehingga asupan pun tidak ada. Padahal untuk membentuk antibodi tadi tubuh kita harus fit. Lalu untuk tujuannya supaya terbentuknya imun sistem itu antibodi itu lebih baik. Lalu tidak mengganggu proses respon imun namanya. Lalu kalau kencing manis, kenapa harus terkontrol? Kencing manis itu masuk golongan yang imunokompromis namanya. Jadi orang-orang dengan imun sistem yang turun. Nah, kalau sedang tidak terkontrol, misalnya saya baru diketahui kencing manis sekarang, cek dulu karena dia harus masuk terkontrol dulu. Kalau enggak nanti kan dia masuk imunokompromis, imun sistem yang rendah. Resiko untuk terbentuknya respon di badan kita antibodi itu akan terganggu. Lalu yang disebut terkontrol berapa? Ya harus kalau gula darah puasa 80 sampai 120, HbA1c controlling gula itu norma 7, tapi ada kriteria-kriteria yang sudah dikeluarkan oleh IDI, PAPI dan sebagainya. Di bawah 7,2% itu juga dikatakan boleh divaksinasi. Sehingga kalau kesepakatan masih banyak pertanyaan yang membuat orang
ragu, lebih nyamannya lagi sebelum vaksinasi temui dokter yang sudah biasa ketemu, karena dia sudah tahu rekornya. Oh, ada bapak ini atau ibu ini dari 1 tahun terakhir saya sudah lihat kadar gulanya selalu terkontrol. Itulah disebut terkontrol, bahwa kadar gulanya selalu antara yang diinginkan. 120, 140 sebelum makan seperti gitu, tapi tidak 200, 300, 350, itu sebut tidak terkontrol. Tapi, saya setahun ini terkontrol, dokter bilang 120, tapi tadi malam saya makan nasi goreng, tambah martabak, tambah apa, pagi ini saya 300. Apakah saya disebut tidak terkontrol? Padahal selama setahun ini dirusak oleh 1 hari. Tidak seperti itu. Tetapi waktu kita datang ke klinik, seperti pasien saya kemarin datang satu, saya selama ini terkontrol, tapi kemarin saya ke puskesmas mau divaksinasi karena saya manula, gula saya di sana 300. Loh, kenapa? Karena tadi malam saya makan kue tambah nasi goreng tambah ini. Sekarang pas tambah duren. Gitu. Iya. Padahal kadar gula ya. Sebelumnya hanya 6%. Nah, kalau dia standarnya di bawah 7,2%, itu dibolehkan untuk vaksinasi. Tetapi yang disebut terkontrol bukan 7,2%, di bawah itu lagi. Tetapi untuk vaksinasi ada kriteria tertentu. Jadi diskusikan dengan dokter yang sebelumnya sudah biasa menilai untuk konsultasi. Tapi kalau selama ini tidak pernah kontrol dengan dokter, sebaiknya cek dulu berapa gula darah saya, berapa HbA1c saya. Kalau sudah aman, silakan. Kenapa? Karena kencing manis masuk kategori imunokompromis. Jangan sampai nanti imun sistem kita disuntik, tapi tubuh kita tidak membentuk antibodi seperti yang kita harapkan. Jadi kita juga mau divaksinasi, jaga juga dong supaya tubuh kita fit badannya, fit untuk makan minum dan obat-obatan yang biasa diminum terkontrol. Tekanan darah sebelumnya dibilang di bawah 140 harus di bawah 140, tapi sekarang di bawah 180 sudah boleh. Kalau kurang tidur, Dokter Moses, gimana dokter? Apakah kalau kurang tidur kita itu kemudian kita sudah ada jadwal untuk vaksinasi, itu bagaimana itu kira-kira, boleh nggak? Sebelum vaksinasi siapkanlah jasmani kita, tidur yang cukup, minum yang cukup, tidak makan berlebihan malamnya, terutama pada pendidikan kencing manis, supaya nanti kalau dicek gulanya pagi-pagi pun, karena orang yang kita temui kan bukan yang biasa mengontrol kita, jadi dia tidak kaget. Loh, Bapak gulanya 250 nggak? Belum boleh, Pak. Enggak, kemarin saya 120 kok. Nah, ya, tapi hari ini 250. Dia tidak akan izinkan karena berdasarkan kriteria kalau 250 tidak boleh misalnya gitu. Maksud saya itu kurang tidurnya Dokter Moses ya? Saya potong sedikit. Maksud saya kalau kurang tidur itu lansia ini kan suka kurang tidur nih dok. Jadi kan padahal sudah jadwal dia harus besok. Nah kemudian tensinya masih ini normal. Ya, tidur itu, gangguan tidur itu di deprived sleeping nanti akan mengganggu imun sistem, sel-sel radang. Nah, nanti mengganggu sistem kekebalan yang kita harapkan yang disuntik itu sebetulnya akan meningkatkan. Jadi gangguan tidur, sulit tidur, terutama yang berhari-hari akan mengganggu. Tapi menurut saya kalau tadi malam kurang tidur, biasanya tidur nyaman, tadi malam kurang tidur, sekarang mau divaksinasi, tidak akan mengganggu sesuatu hal yang besar. Mungkin karena excited, karena grogi, karena semangat dia mau divaksinasi, jadi betul. Dampak efek psikologis dokter maksud saya gitu kan. Baik, terima kasih. Halo, ya. Terima kasih Dokter Moses. Terima kasih buat Amang Junggu Sitorus. Saya boleh? Ya, sekarang kita lanjut untuk pertanyaan dari Ibu Dona Panggabean. Baik, sebentar ini ada gangguan ya. Bisa dinyalakan videonya, Inang Dona? Baik, Inang Dona Panggabean. Halo.
Baik, kita lanjut kepada yang berikutnya. Penanya yang berikutnya adalah Inang Saur Mangisi. Inang Saur Mangisi Hutapea ya, Inang? Iya. Silakan, apa yang ingin disampaikan, Inang? Selamat siang, Dr. Moses. Selamat siang. Saya Saur Mangisi Hutapea dari WEK Rawamangun 1. Tadi dokter menyampaikan bahwa antibodi bagi setiap penerima vaksin itu berbeda-beda. Nah, jadi tergantung kondisi dari setiap orang yang sudah menerima vaksin. Nah, sekarang yang saya ingin tanyakan adalah, jadi kebenaran saya sudah dapat sudah saya vaksin pertama. Yang saya ingin tanyakan adalah berapa jumlah antibodi yang sudah dimiliki penerima vaksin yang dianggap sudah bagus atau memenuhi kriteria. Dan seandainya sudah menerima vaksin pertama dan kedua, namun antibodi yang muncul belum seperti yang diharapkan, apakah akan perlu diadakan tindakan vaksinasi lagi? Demikian, terima kasih dokter. Baik, jadi kenapa berbeda-beda? Nanti umur akan pengaruh. Lalu imun sistem orang itu sendiri. Maksudnya contoh kalau autoimun berarti dia minum obat penekan imun sistemnya akan rendah. Lalu vitamin C, ada lagi nanti vitamin D, nanti ada sel sendiri. Sel nanti yang menghasilkan antibodi itu bagian dari sel darah putih. Nanti dia akan menghasilkan plasma sel, beta sel, nanti akan mengeluarkan antibodi namanya. Lalu tiap-tiap orang akan berbeda. Mungkin satu orang akan timbul 14 hari kemudian antibodinya sudah tinggi. Mungkin saya karena misalnya umur nanti akan lebih lambat. Atau mungkin umur yang lanjut pun antibodinya akan lebih tinggi. Mungkin seperti itu. Tidak tahu saya akan beresponsnya cepat atau lambat. Tetapi pemeriksaan antibodi bisa dilakukan setelah hari ke-14 untuk menilai. Dan belum tentu menjadi patokan bahwa hari ke-14 atau hari ke-28 antibodi saya masih 10, berarti saya gagal vaksinasinya, belum tentu. Mungkin ada yang delayed, yang tipenya lambat antibodi itu terbentuk, ditentukan oleh banyak faktor. Mungkin sebelumnya vitamin D saya rendah, karena vitamin D nanti akan membantu untuk jalur, ada 2 jalur, untuk membantu terbentuknya antibodi itu sendiri. Kenapa? Mungkin vitamin D saya rendah. Bagaimana tahu saya vitamin D rendah? Bisa diperiksa dari darahnya berapa kadar vitamin D-nya. Lalu orang yang lebih besar berat badannya, overweight, mungkin reaksi imunologisnya akan lebih rendah karena lemak yang banyak akan mengikat vitamin D, sehingga vitamin D yang sebetulnya normal jadi lebih rendah di dalam badan, sehingga respon untuk terhadap sel beta, sel B di dalam badan kita tidak begitu sempurna, tidak begitu full, sehingga terbentuknya antibodi itu jadi lebih lambat atau lebih sedikit. Jadi banyak faktor, nggak bisa dinilai seorang dari seorang. Tapi lihatlah, saya tipe yang sehat, saya tidak sedang sakit, saya sedang minum obat yang akan menekan imun sistem saya, sehingga imun sistem saya akan terbentuk, antibodi saya akan terbentuk lebih baik. Lalu antibodi yang timbul nanti setelah 14 hari atau biasanya kita akan 2 minggu, contoh setelah vaksinasi hepatitis B kita 2 minggu kemudian periksa berapa antibodinya. Kalau ini karena masih baru, saya belum bisa jawab apakah seseorang harus di atas 100 baru disebut kebal atau 250. Tapi kebanyakan yang saya ketahui dari beberapa pasien yang saya periksa, nanti dia keluar lebih dari 250. Nah, menurut saya kalau udah lebih dari itu sudah baik. Nah, saya pun sudah tanya dan baca-baca bagaimana, ada yang bilang lebih dari 100 atau lebih dari 132 itu sudah cukup. Seperti hepatitis B. Tetapi kan tadi yang ditargetkan bukan hanya jumlah antibodinya, karena tiap orang akan berbeda. Tapi waktu vaksinasi itu sudah diberikan pada populasi paling tidak dari 100 orang, paling enggak 70 orang itu punya kekebalan yang timbul. Ya. Sehingga dari 70 orang ini bisa mencegah tadi yang merah-merah, orang yang hijau-hijau dan biru tidak menyebar
orang yang sedang sakit tidak menyebarkan ke lain karena 70 orang di sekitarnya sudah memproteksi dia tidak menyebarkan sakit ke lingkungan yang lain, keluarga kita. Paling tidak itu. Baik, Begitu. terima kasih dok. Ya. Baik, terima kasih buat Inang Saur mengisi Hutape ya. Saat ini untuk berikutnya kita coba panggilkan lagi Inang Dona Panggabean. Bisa Inang. Halo, Inang Dona Panggabean. Bukan dari Evangelis Anita Giselle Lubis. Buat Inang Mutiara mohon di-mute. Halo. Inang Mutiara si Tohang ya, di-mute ya Inang. Betul. Baik. Untuk Inang Dona Panggabean belum ada ya? Baik, sambil menunggu ini. Oh, ini ada lagi yang masuk. Halo, selamat pagi Inang Evangelis. Halo. Inang Halo, Anita. selamat pagi. Baik, Inang Selamat Anita. pagi. Inang Lubis ya. Ada yang mau disampaikan Inang? Baik, Iya. silakan Inang. Ini sudah bersama terima dengan kasih. Dr. Moses. Iya, Ya. silakan. Terima kasih Nang moderator, Dr. Tiur, dan terima kasih Dr. Moses Silaban. Perkenalkan saya Evangelis Anita Giselle Lubis. Saya tadi mendengar semua paparan yang sudah disampaikan. Nah, pertanyaan saya adalah ketika kita tidak paham siapa yang OTG dan siapa yang sudah vaksin, kita tidak paham itu dok. Nah, kita berada di dalam seminar atau bekerja dimanapun kita berada, kita tidak paham. Nah, ketika kita imun kita mungkin rendah, saya hanya minta apa obat atau vitamin mengantisipasi ketika di sekeliling kita itu berada orang OTG atau orang yang sudah vaksin tapi ada yang COVID juga kita nggak tahu. Nah, harus bagaimana kita mengantisipasi itu? Karena kita ini selalu berada di dalam ruang yang ramai, banyak orang gitu. Jadi saya ingin mendapatkan vitamin apa sesungguhnya yang bisa mengantisipasi supaya tubuh kita tetap imun terjangkit ketika walaupun kita sudah vaksin 1 ataupun 2 masih tetap bisa kena COVID. Boleh kami mendapatkan itu Amang Dr. Moses Silaban. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Inang Evangelis Dr. Randa Anita Giselle ya. Jadi Inang sudah divaksin ya Inang? Enggak, ini ada kasus aja. Saya dari Baik, sekarang kita sudah bersama dengan Dr. Moses terus lagi. yang silakan, kedua, Dr. yang Moses. Ada lagi. Maaf, satu lagi. Suami saya sudah lansia, tapi dia tidak mau divaksin, dokter. Kenapa? Dia katanya tangannya bengkak, dia takut divaksin. Saya belum lansia, jadi ketika saya memberikan kartu, saya ditolak karena saya belum lansia. Suami saya nggak mau. Nah, ini harus bagaimana? Saya jadi bingung gitu loh, dok. Terima kasih, dok. Baik, Inang. Nanti dijawab oleh Dr. Moses. Silakan, Dr. Moses. Ya, tadi kalau sebagian sudah divaksinasi, sebagian belum, lalu di satu acara misalnya, itulah herd immunity yang sudah divaksinasi akan memproteksi orang lain yang belum divaksinasi karena keadaannya. Tadi tidak mau divaksinasi karena masih muda di bawah 18 tahun, lalu karena dia sedang di terapi kemoterapi sehingga dia tidak divaksinasi. Tetapi sebagian dari orang itu sudah divaksinasi, sebagian besar dari komunitas kumpulan orang itu sudah divaksinasi, artinya yang belum divaksinasi karena alasan tertentu juga terproteksi. Tapi bukan berarti 100% tidak. Jadi prinsipnya kan 5M, jaga dong tetap walaupun sudah divaksinasi. Bukan berarti harus bisa kumpul kemana-mana. Bisa melepas masker, tapi pakailah masker dulu kalau memang harus ketemu orang lain.
Tapi kan tetap harus menjaga jarak, menghindari kerumunan katanya. Dan kita sekarang tidak ada kumpulan yang di satu ruangan yang banyak, karena memang tidak dianjurkan seperti itu. Lalu OTG, bagaimana tahunya? Kita tidak tahu. Sehingga waktu herd immunity itu terbentuk, siapa yang OTG, siapa yang sakit, karena sebagian sudah terproteksi karena vaksinasi, paling tidak saling menular atau menjaga yang OTG tadi kan gambar merah itu, OTG ada sebagian yang merah, bagian yang hijau, yang OTG ataupun yang sakit masuk di tengah, tapi yang sudah vaksinasi akan mengelilingi sehingga orang yang lebih luas tidak akan terinfeksi. Itu epidemiologinya, ilmu yang menjelaskan kenapa harus divaksinasi paling tidak mencapai immunity sekian persen gitu. Itu. Tapi tetaplah walaupun sudah divaksinasi bukan berarti kita boleh seperti biasa dulu, tapi tunggu dulu sampai nanti ada informasi lagi atau arahan dari pemerintah mungkin yang mana yang harus boleh kita lakukan. Seperti di luar negeri, akan dibuka lockdown-nya, nanti masker boleh dibuka di tempat umum dan sebagainya. Lalu lansia, kalau memang itu haknya seseorang menurut saya untuk tidak divaksinasi, tapi pemerintah ada juga buat peraturan. Jadi ya saya pikir kita ikuti juga mana yang baik, tapi kan seseorang boleh juga menentukan. Gitu. Jadi kalau belum mau divaksinasi ya nanti dijelaskan kenapa. Kan karena memang tidak semua orang divaksinasi kalau ada hal-hal yang membuat seseorang itu kategori belum layak untuk divaksinasi, terutama kalau ada komorbid yang justru akan mengganggu kesehatannya yang sudah ada sekarang. Vitamin, silahkan, banyak sekarang orang minta vitamin C, D, dan sebagainya. Dan sebagainya. Tapi saya sering mengikuti untuk masalah vitamin D, karena vitamin D itu juga sebetulnya membantu nanti imun sistem kita, yang membantu membentuk antibodi itu vitamin D salah satunya. Lalu mengatasi proses infeksi atau radang itu vitamin D juga. Jadi vitamin D punya dua jalur. Yang satu merangsang pembentukan antibodi, yang satu lagi menghambat proses infeksi itu supaya virusnya mati. Jadi kalau mau vitamin C boleh, tapi ada juga orang, saya minum vitamin C sakit perutnya, ya berhenti, ganti yang lain. Vitamin D, silahkan minum vitamin D. Berapa vitamin D-nya? Nanti ada kadar tertentu. Paling tidak seseorang itu minum 2000 unit per hari, itu udah cukup. Tapi kalau dalam keadaan sakit, naikkan jadi 5000 unit per hari, boleh. Tapi sebelum itu, perlu juga kita periksalah darah kita untuk mengukur vitamin D. Berapa vitamin D saya bisa diperiksa dari darah di laboratorium. Untuk tahu berapa targetnya, 30 sampai 100 kadar vitamin D yang kita harapkan. Kalau di bawah 30 masuk kategori yang insufficiency atau defisiensi, perlu diterapi. Apa sumber vitamin D? Dari susu, keju, ikan, salmon salah satunya, jamur juga itu mengandung vitamin D. Karena kita bukan negara yang selalu mengkonsumsi keju, susu tiap hari, ya yang lain mungkin ada dari ikan-ikanan gitu. Kita negaranya penuh matahari, tapi terutama wanita tidak suka berjemur di Indonesia karena kulit bisa berubah warna, jadi agak gelap, lalu juga terlalu menyengat ke kulit, begitu. Baik, terima kasih sudah terjawab ya Inang ya. Kita lanjutkan. Ini untuk penanya kelima dari Yunita L. Hutapea. Halo, Inang Yunita. Halo, selamat siang, Dr. Tiur dan Dr. Moses. Selamat siang. Bisa dibuka itunya, Inang, videonya, biar kelihatan Inangnya. Ya. Silakan Inang Yunita disampaikan yang ingin ditanyakan. Dokter, ya. Yang mau saya pertanyakan gini, kalau yang mau itu kan
tidak perlu di ini ya. Yang saya tahu tidak ada dilakukan swab. Jadi pertanyaan saya itu, apakah sebelum divaksin itu seseorang perlu dilakukan swab test untuk mengetahui apakah orang itu sedang ada di tubuhnya reaksi virus itu. Kemudian lalu apakah apabila terdapat seseorang yang akan melakukan vaksin, namun dia tidak mengetahui bahwa orang tersebut dia sendiri itu adalah OTG. Apakah efek yang dapat terjadi pada orang tersebut yang sudah ternyata dilakukan vaksin? Oh, oke. Ya. Jadi Baik. kalau silakan Dokter Moses langsung dijawab. Ya, tidak ada kriteria bahwa seorang sebelum divaksinasi itu harus disuap atau tidak ada. Jadi sebetulnya kalau kondisi kita itu baik, silahkan untuk divaksinasi. Tadi sebelum pembukaan itu ada video bahwa kalau dia di bawah 37,2 dia masuk ke ruang tunggu, silahkan untuk divaksinasi. Kalau dia lebih 37,2 akan dilihat dulu untuk ditanya kenapa. Apakah karena sekarang sedang kemarin jatuh luka di tangannya, luka demamnya kan, atau gejala timbul akibat luka di tangan bukan karena COVID misalnya. Jadi silahkan, nggak ada. Jadi seseorang akan direevaluasi sebelum divaksinasi, ada kuesioner, ada kertas yang harus diisi. Sedang sakit ini kah atau tidak atau lain-lain. Lalu apakah harus diswab dulu? Menurut saya tidak, karena tidak perlu untuk diswab dulu baru vaksinasi. Tapi tubuhnya harus fit. Lalu apakah OTG? OTG ya dia tidak tahu, saya tidak tahu. Disebut OTG itu berarti orang tanpa gejala tapi swabnya positif. Kalau yang swabnya positif kan dia akan dinilai dulu dong. Sakitnya bagaimana? Kondisinya sebagaimana? Kadang-kadang orang tidak keluhan apa-apa tapi ternyata diare, ternyata paru-parunya ada infeksi sehingga diobati dulu. Apakah orang yang terinfeksi tidak boleh divaksinasi? Salah. Dia divaksinasi 3 bulan setelah sembuh. Jadi walaupun pernah sakit, dia boleh divaksinasi, tapi tunggu dulu 3 bulan, tunggu reda dulu. Kenapa? Mungkin setelah itu imun sistemnya turun sehingga dia divaksinasi. Apakah kalau saya sekarang ternyata sedang sakit tanpa diketahui karena tidak periksa darah dan tidak berobat, lalu divaksinasi, apakah berbahaya? Saya pikir yang dimasukkan bukan virus sakit, tapi virus yang sudah dilemahkan yang tidak akan menimbulkan sakit lagi, tapi justru akan menimbulkan antibodi. Begitu. Jadi tidak perlu khawatir bahwa saya OTG atau bukan, divaksinasi enggak. Saya enggak ada keluhan apa-apa, silakan saja. Karena orang yang sudah sembuh pun divaksinasi. Gitu. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya Inang Yunita ya. Oke, terima kasih dokter untuk penjelasannya. Ya, terima kasih dokter. Baik, semakin banyak yang bertanya, kita dikejar oleh waktu. Kita langsung masuk lagi nih, Dokter Moses. Ada pertanyaan dari chat ya, dari Inang Tiana Hutapea. Pertanyaannya, selamat pagi dokter, saya dari Wikayu Putih, Kafling Forli. Bertanya, saya lansia dan sudah divaksin pertama. Bagaimana tanda tahu vaksin itu berhasil atau tidak di dalam tubuh saya? Apakah saya harus melakukan cek darah? Kalau iya, kapan waktu tepatnya? Ya. Kalau baru pertama vaksinasi tidak perlu dicek dulu. Kenapa harus 2 kali? Kenapa sekarang lalu 14 hari lagi pada umur di bawah 59, lalu kalau umur lansia di atas 60 vaksinasi kedua adalah 28 hari. Karena itu kan berdasarkan penelitian sebelumnya bahwa harus seperti gitulah vaksinasi. Lalu kenapa yang kedua? Kenapa harus kedua? Karena waktu pertama tubuh kita masih mengenalnya sebagian sedikit. Lalu kedua booster supaya lebih tinggi lagi antibodi yang terbentuk. Jadi apakah waktu pertama kali disuntik langsung periksa darah untuk periksa antibodi? Belum perlu. Karena nggak akan. Karena antibodi terbentuk pada tiap orang akan berbeda-beda.
Pada kelompok umur tertentu mungkin timbulnya nanti hari ke-28. Pada orang tertentu mungkin hari ke-14 setelah suntikan kedua, atau 2 bulan, atau 3 bulan, berdasarkan sistem imun di dalam badan kita. Bagaimana taunya? Oh, banyak, harus dicek lagi. Nanti sel darah putihnya diperiksa lagi, sel B di dalam badan diperiksa lagi, lalu hal-hal lain banyak lagi nanti yang perlu diperiksa. Tapi untuk apa? Yang lebih baik adalah setelah vaksinasi, taunya tubuh kita berespons adalah nanti setelah hari ke-14 minimal, boleh dicek antibodi. Kalaupun antibodinya masih rendah, contoh misalnya hanya 9 atau 10, orang lain 100 atau 250, apakah berarti saya belum imun? Tunggu, karena respon tubuhnya akan berbeda. Tapi paling tidak dari tadi 100 orang, 70 yang divaksinasi sudah terbentuk antibodi yang lebih dari 100 misalnya. Sebagian hanya baru 6, 7, 10, tapi dia kan terproteksi karena sebagian orang dari lingkungannya herd immunity-nya itu terbentuk. Begitu. Jadi, baik. Makin banyak yang divaksinasi, artinya herd immunity itu terbentuk. Orang-orang yang sistem imunnya lebih lambat berespon untuk antibodi tetap terproteksi. Baik, Dr. Moses, terima kasih. Semoga ini bisa terjawab ya pertanyaan dari Inang Tiana Hutapea. Nah, berikutnya untuk pertanyaan dari chat lagi nih, Dok. Pertanyaan dari Inang Sintua Murganda Sitompul dari WIK UKKM. Dokter, saya ada bengek dan pengentalan darah. Bagusnya saya divaksin pakai Sinovac atau Pfizer ya? Mau lihat ya, dokter. Jadi jenis vaksin, Dok. Oh, kalau di Indonesia yang sekarang sudah di program pemerintah kan Sinovac. Kalau asma terkontrol boleh untuk divaksinasi. Yang tidak boleh itu nanti yang tidak terkontrol. Nanti ada kriteria yang asma tidak terkontrol itu kalau serangannya dalam pada hari-hari biasa gini lebih dari 3 kali dalam seminggu, atau serangan malam hari ada lebih dari 2 kali dalam seminggu, atau dalam seminggu ini udah pergi ke emergency karena sesak nafas, itu namanya tidak terkontrol. Tapi kalau saya serangannya 3 bulan yang lalu, sekarang sih biasa-biasa aja, silahkan divaksinasi. Gitu. Baik, dokter. Gitu. Ya. Berikutnya dari Amang Pendeta nih, dari Amang Pendeta Banner Siburian, beliau bertanya, Amang dokter, bagaimana dengan pasien yang sudah dapat ring, pemasangan ring di jantung, dapat divaksin atau tidak? Mohon penjelasannya, mungkin sebentar aja ya. Ya, ada. Kalau orang-orang yang udah divaksin di ring, udah di stand, pasang stand karena jantungnya, kan ada minum obat clopidogrel, pengencer darah, ada sumbatan. Secara langsung yang saya ketahui itu vaksinasi tidak mempengaruhi langsung terhadap ringnya, tapi penyakit dasar orang-orang yang di ring itu punya penyakit dasar, penyakit yang sebelum di ring dia ada darah tinggi, kencing manis, atau kolesterol yang tinggi dan sebagainya. Apakah hal ini terkontrol? Contohnya kencing manisnya dulu. Kalau kencing manisnya terkontrol, silahkan walaupun sudah di ring, karena itu tidak masuk kriteria bahwa tidak boleh. Tetapi kalau sudah di ring, tapi gula saya 300, 400, HbA1c 10, obatin dulu karena tadi kencing manis itu masuk kategori orang dengan sistem imun kekebalan yang turun, yang disebut imunokompromis. Jadi perbaiki dulu. Tapi kalau terkontrol, silahkan. Seperti Amang tadi yang si Torus ya tanya, apakah itu? Tidak. Kalau terkontrol, silahkan. Baik. Terima kasih Dr. Moses. Semoga Amang Pendeta Siburian bisa mendapatkan manfaatnya ya. Untuk yang berikutnya dari Inang Pendeta Murtina Saragi. Selamat pagi dokter. Saya sudah mendaftar melalui komunitas evangelis yang sudah lansia, tapi sekarang belum ada panggilan. Berapa lama harus ditunggu, Dok? Terima kasih. Mungkin ini berkaitan dengan ini, Dok, apa antrian? Bagaimana, ya, Dok? saya nggak begitu bisa jawab itu, tapi ini nanti bisa di follow up, ditanya lagi. Begitu. Nggak usah takut, saya pun ke puskesmas, saya vaksinasi yang pertama, saya datangi puskesmasnya. Kapan ada puskesmas itu? Oh, nggak ada dokter, vaksinnya nggak ada. Oke, saya cari ke yang lain. Jadi kalau nggak ada di tempat yang satu, cari saja tempat lain. Karena
kalau inang ini masuk lansia dan sudah boleh, karena lansia diprogramkan pemerintah sampai April, cari di mana yang bisa. Banyak yang menjadi tempat untuk mendaftar di Halodoc lah atau apalagi ya di komunitas kita sendiri di RT RW. Silahkan untuk tanyakan. Kenapa? Saya pikir nanti itu bergantung pada supply vaksin yang tiap-tiap daerah ya berbeda-beda. Baik. Ini kayaknya waktu kita sudah mulai menipis untuk sesi tanya jawab ya Dok. Jadi untuk teman-teman semua yang masih mau bertanya, silakan aja kita tampung. Nanti kalau mau bisa tinggalkan nomor telepon, mungkin Dr. Moses nanti akan menjawab perlahan-lahan ya, sehingga nanti bisa puas gitu. Ini ada satu lagi nih pertanyaan nih Dok, ya. Dari tadi sih pertanyaannya sih hampir sama ya Dok, dari Inang Herlina Siregar. Mau tanya Amang Dokter Silaban, sampai berapa lamakah waktu setelah divaksin untuk dilakukan vaksin berikutnya? Dan maksudnya bertahan sampai berapa lama waktu dari yang pertama diterima? Baik. Maksudnya satu sesi vaksinasi kan 2 kali sekarang, 014 atau 028. Lalu tunggu sampai imunitasnya timbul, antibody. Lalu kapan lagi harus vaksinasi? Sampai sekarang saya belum bisa jawab itu sampai bertahan berapa lama. Mungkin Sinovac atau Pfizer ataupun AstraZeneca akan berbeda-beda ketahanannya sampai berapa lama. Tunggulah menurut saya sampai nanti pemerintah memberikan informasi lagi kapan seseorang ini harus divaksinasi ulang, ya booster. Mungkin seperti hepatitis B. Setelah seseorang divaksinasi komplit, nanti 3 tahun lagi dia akan dicek, melihat antibodinya berapa, perlu divaksinasi ulang atau tidak. Tapi menurut saya sekarang targetnya adalah bentuk dulu herd immunity itu untuk mengontrol menurunnya angka orang yang positif atau orang yang sakit. Karena waktu sebagian besar terimunisasi sehingga herd immunity itu terbentuk, penyakit ini bisa dikontrol, diharapkan bisa dikontrol. Itu dulu. Baik dokter, ini pertanyaan terakhir. Ini memang umum ya. Dari Inang Bintang Tambunan. Ya, dia bertanya, apakah gereja HKBP Rawamangun memfasilitasi untuk vaksin? Mengingat banyak para medis juga menjadi jemaat Rawamangun. Jadi agar jemaat Rawamangun dapat memperoleh vaksin gitu. Mungkin ini nanti ditanyakan kepada pengurus. Seksi. Iya, iya. Iya. Mungkin bisa itu di Cikini di PGI ya. Itu mereka bisa dapat tuh dari ya mungkin pemerintah minta untuk. Iya. Di sini udah ada Amang Pendeta nih sebagai kepala di gereja. Jadi Amang Pendeta bisa menjelaskan Amang nih dari Ruas Amang. Ada yang bertanya apakah gereja HKBP Rawamangun memfasilitasi untuk vaksin. Halo Amang Pendeta? Halo Amang Pendeta? Ya, terima kasih Inang Bintang. Iya. Ya, baik. Terima kasih masukan dari Inang Bintang dan tentu menjadi harapan kita semua. Nanti berharap Dewan Diakon ya, khususnya seksi kesehatan akan memperbincangkan dan mencoba menggagasnya serta menghubungi beberapa pihak terkait yang berkaitan dengan ini. Mudah-mudahan nanti Dr. Moses juga sekalian di sini boleh kami minta referensi Inang Tiu dan segenap para medis yang ada di gereja kita akan kumpulkan. Mudah-mudahan nanti kerinduan warga jemaat kita ini boleh kita realisasikan. Kita berdoa agar segenap pihak terkait nanti boleh memberikan perhatian
gereja kita beroleh vaksin ini. Terima kasih, Dr. Tio. Baik, jadi untuk beberapa pertanyaan lagi yang kalau masih ingin bertanya, kita akan tampung mengingat waktu yang sudah habis. Ya, kita akhiri dulu webinar ini dan kita akan bersama-sama, saya akan sampaikan sedikit kesimpulannya ya untuk acara kita saat ini. Jadi teman-teman, kesimpulannya adalah bahwa COVID-19 itu ada. Ya, saya ulangin lagi bahwa COVID-19 itu ada dan kita harus cegah secara bersama-sama dengan melakukan 5M. Dan kita juga harus tahu 5M itu ya tadi ya, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Nah, vaksinasi, setelah kita divaksinasi bukan berarti kita menjadi kebal, menjadi kuat, atau kita bisa bebas pergi-pergi dan ketemu banyak orang. Tetap kita harus melakukan protap kesehatan itu, yaitu 5M. Kemudian kita harus menjaga kebugaran jasmani sebelum kita mendapatkan vaksinasi. Jadi untuk yang lansia, jaga dulu kesehatannya sebelum waktu vaksinasi tiba. Baik, puji Tuhan, terima kasih. Webinar hari ini selesai. Kita sama-sama aplaus. 1, 2, 3. Terima kasih. Kita serahkan kembali kepada MC. Baik, terima kasih untuk Dr. Moses sebagai pembicara dan juga Dr. Mastiur sebagai moderator. Perbincangan yang sangat menarik menurut saya karena begitu antusiasnya ya, pertanyaan bertubi-tubi sampai lupa waktu, sampai ada pertanyaan yang harus di-pending dulu yang belum bisa terjawab. Dok, ini dong ada pertanyaan terbaik dok, biar bisa diberikan sedikit hadiah gitu. Nanti kita pilihkan ya dok. Oh iya, sip. Kalau begitu ya. Nanti ada pertanyaan, tapi kayaknya semuanya pertanyaannya baik ya. Bagus-bagus. Berarti siapa yang bertanya akan mendapatkan souvenir dari seksi diakoni dan tim kesehatan ya dok? Ya. Juga kami mengucapkan terima kasih kepada Amang Pendeta Resort, Pendeta Bandar Siburian, dan juga Pendeta Marulitua Silalahi, dan juga tim multimedia yang sudah dengan sangat baik memfasilitasi acara ini. Dengan demikian, sampai di sini dulu acara webinar kita siang ini. Semoga semuanya itu bisa bermanfaat bagi kita semua dan tidak ada lagi keraguan untuk melakukan imunisasi COVID-19. Tuhan memberkati kita. Mungkin acara berikutnya ini ya. Kita foto bersama ya dok? Ya, foto bersama. Jadi diharapkan semua membuka videonya sehingga panitia bisa membuat fotonya. Sudah dibuka. Baik, Ovani dipandu dong. Ya, siap. Aku akan foto. Ini karena ada banyak banget orangnya. Asik. Webinar pertama itu udah banyak ya, apalagi webinar kedua dan seterusnya. Ya. Ini harapannya banyak. Karena dilanjut. Ini aku akan 2 kali tag fotonya. Jadi Amang Inang nggak tahu nih kebagian di slide pertama atau kedua. Jadi terus tutup ya. Baik, kita ikutin perintahnya. Kita kasih senyum terbaik kita. Viko boleh dibuka. Oke. 1, videonya. 2, 3. Ini untuk slide pertama, kemudian slide kedua. Senyum semuanya. 1, 2, 3. Oke, sudah baik. Baik, terima kasih. Saya selalu buat seksi kesehatan. Terima kasih, Amang. Terima kasih. Untuk penutupan. Kalau sudah selesai, kita tutup dulu. Iya, penutupan oleh Amang. Silakan, oleh Amang Pendeta ya.
Ya, oleh Mang Pendeta Banar, silakan Amang. Amang Pendeta Siburian. Ya, baik. Kembali kita bersyukur kepada Tuhan. Sini dulu karena website gendong, tapi gendong. Pemahaman boleh kita selesaikan pada pagi ini. Atas nama gereja saya menyampaikan terima kasih kepada Dr. Moses Silaban, Dr. Tio Bandar Nahor dan NC. Demikian juga dengan Dewan Diakoni dan seksi kesehatan. Bolehlah kita bertepuk tangan untuk mereka di tempat kita masing-masing. Baik, sampai di pertemuan kita, kami berdoa untuk segenap peserta website seminar ini diberkati oleh Tuhan, jauh dari berbagai penyakit, khususnya Tuhan mengawal kita dari pandemi COVID yang sedang kita jalani. Kita juga berdoa untuk Dr. Moses agar semakin diberkati Tuhan, menjadi perpanjangan tangan Tuhan, membawa kesehatan di tengah-tengah masyarakat, bangsa, dan negara kita. Demikian kata penutup singkat dari kami. Salam sehat bagi kita semua, dan kita akan tutup, kita bersatu dalam doa. Marilah kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi, dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur pagi ini kami boleh melaksanakan webinar kesehatan seputar vaksin yang akhir-akhir ini kami sungguh-sungguh bergumulan dan harapkan sebagai bagian dari jawaban Tuhan atas pergumulan kami di tengah-tengah tantangan pandemi COVID-19. Kami berterima kasih kepada Dr. Moses Silaban dan juga moderator Dr. Tio, MC, Dewan Diakoni, seksi kesehatan, terutama segenap peserta yang mengikuti website seminar ini. Kiranya Tuhan berkati, Tuhan jaga, Tuhan kawal, agar kami boleh selamat di tengah-tengah tantangan pandemi COVID yang ada di sekeliling kami. Terima kasih Bapa di surga, kami yakin dan percaya Tuhanlah Maha Penyembuh, Tabib yang Maha Agung, yang berkuasa menyelamatkan hidup kami dari berbagai tantangan kehidupan, secara khusus keselamatan dari COVID yang masih merebak di tengah-tengah sekeliling kami. Berkati segenap peserta seminar ini agar meskipun kami harus menjaga jarak untuk beberapa saat lamanya, menjaga masker, mencuci tangan, mengurangi mobilitas, menghindari kerumunan, namun hal itu tidak mengurangi cinta kasih di antara kami yang satu dengan yang lain. Ya, terima kasih untuk Amang Pendeta Resort, Amang Banar Siburian yang sudah menutup dengan doa acara kita siang ini. Untuk yang tadi Amang Inang yang mengajukan pertanyaan, kami memberikan cenderamata dari Seksi Kesehatan HKBP Rawamangun yang silakan diambil di sekretariat gereja kepada petugas yang ada di sekretariat gereja nanti yang akan memberikan. Silakan Amang Inang yang tadi bertanya. Terima kasih.
Terima kasih, Dokter. COVID-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2 atau lebih dikenal virus COVID-19 dan dapat menyebabkan gangguan sistem pernafasan mulai dari gejala yang ringan seperti flu hingga infeksi paru-paru seperti pneumonia. Mengapa kita perlu imunisasi COVID-19? Imunisasi COVID-19 memberikan perlindungan terhadap penyakit COVID-19. Lindungi diri dan keluarga dengan imunisasi COVID-19 dan tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan. BPOM menjamin keamanan vaksin COVID-19. Pastikan Anda tidak sedang demam, batuk, atau sakit tenggorokan ketika datang ke layanan imunisasi. Untuk wanita usia subur, dipastikan tidak sedang hamil. Memakai masker kain 3 lapis ketika datang ke layanan imunisasi dan tiba 30 menit sebelum layanan imunisasi dimulai. Imunisasi dapat dilakukan di Fasiankes dari usia 18 hingga 59 tahun dengan kondisi tubuh yang sehat. Petugas Fasiankes memastikan pasien yang datang melakukan cek suhu tubuh, menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau hand sanitizer. Pastikan datang sesuai dengan jadwal yang tertera pada undangan atau tiket registrasi elektronik. Pasien yang memiliki suhu tubuh di atas 37,3 derajat Celcius dan atau memiliki keluhan kesehatan akan diarahkan menuju ruang pemeriksaan umum. Pasien dengan suhu tubuh di bawah 37,3 derajat Celcius dan atau tidak memiliki keluhan kesehatan diarahkan ke ruang tunggu sesuai protokol kesehatan. Pada meja pertama, dilakukan pendaftaran sesuai urutan kedatangan untuk verifikasi dan pencatatan data pasien. Pasien juga dapat melakukan pendaftaran melalui sistem online dengan kode QR. Kemudian, pasien akan menuju meja kedua untuk screening kesehatan. Petugas kesehatan akan melakukan anamnesa untuk identifikasi penyakit penyerta serta melakukan pemeriksaan fisik sederhana seperti memeriksa tekanan darah. Bagi pasien yang memiliki penyakit penyerta, dianjurkan untuk mendapatkan imunisasi di fasilitas kesehatan rujukan atau lanjutan oleh dokter ahli dengan diberikan surat rujukan. Apabila hasil pemeriksaan kesehatan pasien dinyatakan sehat, pasien dapat melanjutkan ke meja 3, yaitu pemberian imunisasi dengan prinsip safety injection. Petugas kesehatan akan memberikan penjelasan singkat tentang vaksin yang akan diberikan, manfaat dan reaksi simpang atau KIPI yang mungkin terjadi, serta upaya penanganannya. Pemberian imunisasi diawali membersihkan kulit dengan kapas alkohol sekali pakai atau alkohol swab, lalu tunggu hingga kering. Petugas mengambil vaksin dari vial menggunakan ADS 0,5 ml. Kemudian petugas menyuntikkan vaksin secara intramuskular. Setelah vaksin disuntikan, jarum ditarik keluar dan buang alat suntik habis pakai ke dalam safety box. Pasien akan diberitahukan untuk imunisasi ulang 14 hari setelah pemberian vaksin pertama. Petugas lalu mengarahkan pasien untuk menunggu selama 30 menit di ruang tunggu pasca imunisasi dengan menerapkan protokol kesehatan. Pada saat menunggu, pasien diberikan edukasi tentang pentingnya upaya pencegahan COVID-19, yaitu menerapkan 3M, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, serta menjaga jarak aman. Serta memberikan media KIE atau leaflet untuk dibaca. Setelah menunggu selama 30 menit dan tidak ada keluhan setelah imunisasi, pasien dianjurkan langsung pulang ke rumah, segera mandi dan mengganti pakaian yang dipakai ke Fasiankes. Petugas tetap memantau pelayanan vaksin COVID-19 melalui platform pemantauan digital Rapid Pro. Anda dapat memindai barcode dari kamera Anda atau melalui aplikasi WhatsApp. Data yang ditampilkan bersifat real-time dan feedback yang diterima adalah melalui SMS. Bersama, kita akhiri wabah dengan menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan pakai sabun, dan imunisasi COVID-19.
Lindungi diri, keluarga, dan masyarakat dari COVID-19.